Kemerdekaan tahun ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara selamanya akan terus berdiri kokoh dan tak tergoyahkan. Indonesia akan selalu menjadi sebuah komunitas besar anak bangsa yang berkarakter Pancasila dan berbineka tunggal ika. Indonesia dengan semangat kebangsaan yang prospektif, yang harmonis, yang kolaboratif, dan inklusif. Indonesia akan terus melaju untuk maju melalui aksi-aksi nyata yang progresif. Semangat bangsa Indonesia di hari kemerdekaan ini harus mengakar secara fundamental, mengakar dari sanubari kita sekalian sebagai anak-anak bangsa di Kabupaten Kupang. Mengakar juga dalam spirit menjalankan peran dan karya kita masing-masing. Mengakar sebagai instrumen positif dan optimis membangun negara. Optimisme inilah yang nyata diperlukan semua komponen bangsa, termasuk kita di Kabupaten Kupang. Kita mesti seirama dalam nuansa keakraban demi menjaga momentum kemajuan yang telah kita raih selama ini. Inilah energi yang kita butuhkan untuk mewujudkan tema HUT kemerdekaan RI tahun 2023, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Tema ini ditetapkan sebagai motivasi bagi seluruh anak bangsa, termasuk bagi kita di Kabupaten Kupang. Motivasi adalah sesuatu yang telah maju harus terus diestafetkan demi sebuah penghindaran atas stagnasi atau ketidakjelasan baru. Sesuatu yang sudah maju untuk apa dimundurkan? Sesuatu yang telah jelas untuk apa diganti dengan yang tidak jelas? Kita harus mulai berpikir dan bekerja selayaknya orang berolahraga estafet yang merefleksikan semangat kolektif, berharmoni, berkolaborasi, yang seirama dalam gerak juga sinergi pikiran untuk satu tujuan, yaitu masyarakat Kabupaten Kupang yang maju, mandiri, dan sejahtera. Pikiran dan kerja seperti ini harus termanifestasikan dalam kerja-kerja nyata pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Kupang. Mari semua masyarakat Kabupaten Kupang kita penuhi hari esok dengan semangat berkelanjutan. Keberlanjutan dari kemajuan yang telah kita capai sampai dengan hari ini. Keberlanjutan dari seluruh mimpi dan cita-cita besar kita demi mewujudkan Kabupaten Kupang yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sekali lagi, keberlanjutan adalah harga dari sebuah kepastian. Keberlanjutan program akan menjadi ciri dan seruan semua masyarakat Kabupaten Kupang. Seruan dari masyarakat pemenang, dari masyarakat pejuang, masyarakat yang terus berkembang tanpa henti. Itulah masyarakat Kabupaten Kupang, masyarakat dengan identitas yang tangguh tetapi juga kuat. Hadirin dan segenap masyarakat Kabupaten Kupang yang saya hormati dan saya banggakan, saat ini keberlanjutan adalah sebuah harga yang tak bisa ditawar. Hanya dengan keberlanjutan program kita akan mampu meneruskan tren kesuksesan yang telah kita raih sampai dengan hari ini. Di awal kepemimpinan kami, saya bersama Bapak Yeri Manute, optimisme yang berbentuk revolusioner terus kita keluarkan. Kami sadar bahwa hal ini butuh kerja keras, kerja cerdas, juga kerja bersama. Hanya dengan refleksi seperti itu, target pembangunan daerah yang telah kita ikrarkan dalam RPJMD mampu kita wujudkan dalam tempo 1 tahun lagi ke depan. Di bidang pembangunan manusia, menjadi filosofi yang telah menjadi filosofi pembangunan. Kita telah menyadari bahwa hari ini dalam perjuangan bertahun-tahun untuk rakyat Kabupaten Kupang bersama pemerintahnya telah mencapai universal health coverage dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kupang, di mana saat ini seluruh masyarakat Kabupaten Kupang bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis di semua fasilitas kesehatan, juga dalam tren penurunan stunting dari 34% awal kepemimpinan kami yang hingga saat ini telah mencapai 16% atau kurang 2% dari target nasional pada tahun 2024. Sementara itu,
Kita juga terus berupaya meningkatkan pelayanan pendidikan yang pada akhirnya kita berharap akan tumbuh nono-nono baru di Kabupaten Kupang di hari esok. Kita juga berbangga bahwa hari-hari ini upaya kita bersama dalam rangka melengkapi administrasi kependudukan terus digelontorkan dan telah dilaksanakan sampai di desa-desa, di pelosok-pelosok desa di Kabupaten Kupang. Kita juga berbangga bahwa hari ini untuk pertama kali kita memiliki BOR komitmen yang bisa digunakan secara umum dalam berbagai aktivitas, terutama aktivitas olahraga. Di bidang ekonomi sudah banyak hal kita capai. Ada beras, obat tak lari, obat tapi punya beras. Ada beras hybrid. Di bidang perkebunan saat ini pisang Cavendish yang menguasai mall di Kota Kupang itu berasal dari Kabupaten. Kopi OLB Teno juga sekarang memiliki cita rasa tersendiri di negeri ini. Hari ini, apabila kita memandangnya, petani-petani Waisau, petani-petani Kupang Tengah yang memberi makan rakyat Kota Kupang saat ini. Melalui upaya konstruktif, saat ini telah dihasilkan beberapa ruas jalan kabupaten yang representatif dan umum. Ruas jalan Brian Tarus Kaumata, ruas jalan Lasiana Kaniki, ruas jalan Dendeng Merdeka, ruas jalan Legonokuel. Tahun ini akan selesai dikerjakan. Tahun depan telah kita programkan dengan DAG. Kita akan segera menyelesaikan ruas jalan Wailaki Batuna, ruas jalan Tanah Merah Muntis, ruas jalan Waisau Temon. Selain itu, terdapat beberapa ruas jalan strategis desa yang akan dikerjakan di 2024 nanti, yaitu ruas jalan Lelokama Manudelo, Desi Pakubau, dan ruas jalan Patu Penutuainoni. Banyak kesuksesan yang telah kita capai, tetapi kita juga harus pandai mengintrospeksi diri bahwa masih banyak hal yang belum kita capai sampai dengan hari ini. Selain kesuksesan tersebut di atas, saya mengucapkan selamat kepada seluruh ASN Kabupaten Kupang, di mana telah bersama-sama dengan pemerintah mendorong Kabupaten Kupang untuk 15 tahun terakhir yang tidak pernah WTT menjadi WTT di tahun ini. Ini semua adalah kerja keras dari ASN di Kabupaten Kupang, walau dalam segala keterbatasan yang dimiliki. Meskipun kesuksesan TNI kita raih sampai saat ini, namun perlu disadari secara objektif bahwa masih ada beberapa target pembangunan daerah yang belum optimal capaiannya. Semuanya telah kami identifikasi dan akan menjadi catatan penting sekaligus bahan evaluasi untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya. Akan kami titipkan untuk menjadi perencanaan periode berikutnya. Kita perlu melihat kembali masalah dan kendala yang ada, agar kita bisa berbenah dan kemudian dicari solusi. Kita tetap memerlukan kebersamaan dan kerja lebih keras lagi untuk menuntaskan mimpi besar kita, mimpi besar Kabupaten Kupang. Selanjutnya, saya ingin pesankan bahwa dalam tahun-tahun politik, saya sebagai pembina politik di daerah ini berpesan kepada kita semua yang untuk lebih bijaksana dan dewasa dalam berpolitik, terutama yang langsung berhubungan dengan penyebar luasan hoax di media sosial, politik identitas dan money politik. Suara kita akan menentukan masa depan daerah dan bangsa kita ke depan. Untuk itu, gunakanlah hati dan rasa. Hendaklah mental dan karakter pejuang selalu ada di hati dan tubuh kita sekalian. Hanya dengan itu, kita terus melaju dalam bingkai keberlanjutan untuk membangun Kabupaten Kupang yang tercinta ini. Akhirnya, izinkan saya mengutip penggalan kalimat dari proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno sebagai berikut. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau tinta putihmu. Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya.
Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.